sebelumnya emang udah kita dimakamkan di sini. Pak, tapi sebelumnya apakah emang ada riwayat sakit dari almarhum atau emang sehat atau gimana? Sakit sudah lama. Dengan disebutin. Bukan lebih 15 tahun, tapi kalau tidak bisa melihat sama berbaring aja udah 10 tahun lagi. Saya terima kasih ya sama semua insan media yang selama ini sudah banyak aktif meliput ibu juga. Terima kasih udah ada di sini. Kami keluarga besar mohon maaf kalau ada kekurangan, ya kesalahan, penerimaan atau lain sebagainya. Maaf. Ibu, mungkin kan ini kan satu liang sama ibunya mau ya, mungkin permintaan langsung atau seperti apa Bu? Iya, jadi sebenarnya kita pernah ngobrol-ngobrol waktu ibu masih biasa-biasa aja kan. Aku suka tanya, ibu kalau makamnya ibu mau di mana ya? Maksudnya kan dari rumah deket ke Tanah Kusir atau kemana? Terus kata ibu, aku maunya di Karet, di dekat Mawo. Terus ada makam saudara di sini, satu laki-laki, terus di mana? Aku kasih saran ibu kalau mau di dekat Mawo aja, kan udah lama. Oh iya. Jadi waktu pas ibu nggak ada, saudara-saudara tanya mau di mana, saya udah langsung tahu. Jadi kita nggak kemana-mana nyari-nyari atau mau itu taruh langsung aja, karena memang udah pesan seperti itu. Terus masalah wasiat yang lainnya, penyelenggaraan pemakamannya nggak kayak nggak mau ada. Maksudnya seperti itu, karena dengan pemahaman agama yang masing-masing nanti juga kita tidak akan mengadakan di rumah, kita tidak mengadakan tahlilan karena wasiat ya. Mbak Ade sebagai anak yang selalu mendampingi sampai akhir hayat, ada kenang-kenangan apa sih Mbak di sosok emaknya? Kenangan udah banyak banget. Oh ibu saya ada sosoknya terbaik, jadi baik pasti semua orang bilang ibunya terbaik. Saya juga bilang begitu, tapi memang benar begitu. Ibu yang lembut, yang kuat tapi lembut gitu, kuat hati tapi lembut, terus baik banget. Terus banyak deh ajaran-ajarannya yang kita tuh harus gimana. Jadi itu yang nggak bisa lupa lagi. Paling nggak ya kita udah tahu, kita juga nggak akan melupakan itu. Kita tahu juga harus berbuat apa untuk kebaikan Terakhir ada pesan apa yang diwasiatkan oleh anak-anak? Ya ada. Udah sekarang saking sering lamanya kan berbaring terus, kita bolak-balik gantian. Ya omongin apa itu aja yang diomongin yang kita dengar, dan itu pasti ya sih gue nggak terlalu banyak bicara orangnya. Tapi terlihat seorang ibu yang tegar basuh, tentunya menghadap. Ya, jadi apapun itu, jadi kita justru sering curhat, nanti ibu kasih tahu udahlah gitu aja, misalnya atau gampangin. Jadi kita punya masalah besar, ngobrol sama ibu langsung hilang, langsung cair semuanya. Kita bisa tenang, jadi lebih ikhlas atau karena orang yang ikhlas jadi mendidik kita untuk ikhlas. Mohon maaf Bu, lagi wawancara nih Bu. Ibu udah ngerasa ngeluh ya Bu dengan sakit itu? Iya itu, nggak pernah. Ikhlas, pokoknya ibu benar-benar sosok yang ikhlas apapun gitu. Jadi hidupnya jadi tenang, santai. Ibu terakhir masih ikut mini series Sidul ya Bu ya? Iya. Seperti apa mungkin Bu? Ya waktu syuting, ya kan saya tanya nih, ibu capek nih bu syuting, karena kalau berangkat syuting itu udah pasti naik ambulan, karena kalau keluar dari kamar harus dipakai tandu. Nah jadi pergi keluar syuting itu kan saya dibantu sama saudara-saudara saya yang lain, saya baru menyusul. Saya tanya gimana bu? Ini dia senang-senang aja, sampai di rumah juga gitu, senang ketemu teman semua gitu. Semangat ya, jadi beda karena saya juga pernah lihat almarhum nenek saya dulu kalau di rumah sakit gitu, dapat syuting undangan manggung di Ancol, itu matanya berbinar-binar, saya bisa lihat loh matanya itu, mata ibu juga kayak gitu, nanti di panggung bisa genting kan steko kayak gitu padahal di rumah sakit. Jadi ya itu mungkin seniman yang bisa merasakan hal seperti itu.
gitu. Tapi beberapa hari terakhir sempat drop nggak? Beberapa justru gini, satu hari terakhir aja, enggak sebenarnya udah dari pertengahan November, 20 November pernah saya panggil. Saya kan selalu nggak mungkin bawa ibu ke rumah sakit, ibu nggak mau dibawa ke rumah sakit. Jadi kita panggil dokter dan infus di rumah. Itu sekali tanggal 21. Terus biasa-biasa aja lagi, memang cuma agak muntah. Jadi trauma kalau muntah kan sakit. Jadi kalau dikasih makan agak muntah. Jadi menurun gitu. Cuma kita udah berusaha kasih pengganti makan seperti susu yang bisa menggantikan makan. Karena udah juga nggak bisa yang dingin-dingin, nggak mau. Jadi harus hangat. Terus terakhir ya kemarin itu, jadi tengah malam, jam 10-an gitu kan, saya udah ngurus ibunya habis Isa, terus saya ngurusin kerjaan saya kan bikin kue. Selesai itu saya bawa persiapan itu, saya masuk kamar lagi, tahu-tahu ibu udah muntah sendiri. Memang saya pesen karena waktu itu waktu muntah saya nggak ada, saya lagi nggak ada di kamar, ibu teriak kenceng banget sampai kedengaran keluar, padahal itu pasti teriaknya kenceng banget. Jadi dia lari-lari, terus bilang aku sendiri, aku mau muntah, jadi nggak ada. Nah, terus di situ saya bilang sama ibu lain kali kalau mau muntah ibu miring aja ke kiri atau ke kanan, jangan tunggu kita. Saya nggak tahu, kadang nggak ada kondisi kapan takut ke masukan lagi. Dan kemarin kondisi ternyata begitu, pas saya masuk ini bawa apa? Tahu-tahu ibu udah nah dari situ muntah terus, muntah lagi sampai menjelang subuh. Saya teleponin saudara-saudara saya, ini kayaknya saya punya feeling yang enggak, saya punya rasa yang nggak biasa. Jadi kamu pada datang deh, saya bilang pada datang deh. Jadi subuh-subuh kakak saya udah di rumah, kita gantikan nungguin lagi ngobrol-ngobrol, masih muntah terus sampai 13 kali dokter datang ke rumah tuh, tapi 13 kali diinfus langsung 500 ml itu cairan, dikasih obat anti mual, anti muntah. Itu biasanya kan itu udah yang kelima kali langsung oke, baik-baik aja ibu. Ini enggak, saya kasih obatnya muntah lagi, saya kasih apa makan muntah lagi, sempat tidur sebentar sampai 17 kali mungkin 18 kali muntah terus. Terus akhirnya saya bingung, ini nggak bisa kayak diemin kayak gitu, udah kayak gitu, takut dehidrasi. Saya cari lagi, saya cari suster yang dekat rumah yang bisa infus untuk kasih cairan aja, saya takut dehidrasi. Ya udah lagi, jadi dalam proses diinfus, dari proses diinfus udah habis 1 botol itu, yang bahkan suster itu ke rumah nanti saya balik lagi sekitar 6 jam, nanti 1:30 malam. Jadi saya tuh waktu saya kan saya belum tidur, saya mau kita gantian deh gitu jaga ibu. Jadi saya butuh nggak lama sudah saya datang nih saya tidur. Karena saya lihat ibu masih ngobrol. Kalau saya lihat ibu nggak kayak gitu, saya nggak akan saya tinggal tidur gitu. Ibu kalau memang kelihatan ibu mau berpulang gitu. Artinya nggak ada firasat? Nggak firasat sebenarnya ada, tapi maksudnya bukan kalah mengantuk. Sebenarnya nggak bisa tidur. Teman-teman pada bilang ini gantian aja nanti, supaya kalau gantian kan tadi saya juga belum tidur, nanti dia tidur saya tungguin. Saya sih bisikin, aduh mudah-mudahan ibu meninggalnya di Jumat. Jadi saya masih nggak tahan, taunya ibunya udah nggak tahan. Tapi kita berharap ini hari Jumat, jadi tidur aja sebentar 2 jam gitu. 1,5 jam saya dibangunin. Lama ibu udah sadar. Tapi sih kok di antara sedih atau apa, tapi saya lihat itu kepergian yang mudah sekali gitu buat kita ya, dengan penyakit ibu tuh udah yang seperti itu. Saya rasa puluhan tahun ibu menderita seperti itu sebenarnya, walaupun ibu ikhlas, ibu tidak merasakannya seperti apa ya itu pasti kan ada yang merasakan itu kayak siksaan atau buat ibu tuh biasa-biasa aja, hari-hari biasa, semua disyukurin terus. Jadi buat kepergian ibu seperti itu ya kita bersyukur ya, akhirnya ibu udah terbebas. Kalau kita kan sakit dia nggak pernah merasakan, tapi maksudnya sudah terbebas dari ya kayak gitu. Ada nanti kan tanggal 29 Januari ulang tahun ke 85 ya, akan kan nanti ada doa gitu di rumah. Kalau kita sih belum tahu. Biasanya sih kita selalu tuh ya pasti kita ulang tahun yang lalu banjir, kehilangan sosok ibu. Ya udah seperti itulah, pasti orang yang udah nggak punya orang tua pasti nggak akan tahu. Karena yang terbaik ya, jangan sampai lepas silaturahmi keluarga itu, nggak ada orang tua.
sudah tidak ada yang dituakan. Tadi kan ibu di rumah saya terus, kalau hari ulang tahun, hari raya dan sebagainya semua orang datang ke rumah saya. Habis ini bagaimana? Itu kan kita yang harus jaga itu. Saya rasa itu aja. Sebelumnya pernah ada obrolan-obrolan nggak Bu dari almarhum, misalnya dari anaknya atau cucunya yang bisa meneruskan karir ibu di seni, jadi seniman gitu? Gimana ya? Saya dari kecil, kita dari kecil, Mak Wo selalu bilang jangan jadi artis, jangan pernah jadi artis. Sebenarnya ibu saya juga nggak boleh juga sama Mak Wo, tapi entah bagaimana ada yang nggak ada temannya Mak Wo yang rayu-rayu terus ayo main. Ada katanya ibu bilang gini, aku ngancem kalau aku nggak dikasih syuting, ntar aku marah atau apa gitu, akhirnya syutingnya. Cuma saya tidak pernah tertarik karena nenek saya bilang gitu, dan kita anaknya pekerja seni zaman dulu, kita tahu kayak apa dapurnya, jadi kita nggak pernah terpikir untuk masuk ke dunia. Terakhir, kalau lu tahu pesan pada anak-anaknya apa sih selalu pernah pesan dari remaja? Yang pesan dari ibu, kalau rezeki belum di tangan jangan jangan-jangan, kalau sudah di tangan itu rezekimu gitu. Jadi kita kalau jangan terlalu banyak gitu, aduh aku mau dapat uang sekian, jangan. Nah kalau dari tangan kita itu baru rezeki kita. Itu sering bilang seperti itu. Ada banyak sih gitu. Ya udah ya, saya rasa udah ya. Doanya boleh. Betis almarhum. Sama-sama terakhir sampaikan. Ya mohon jadi ya ini akhir perjalanan kehidupan ibu saya, Siti Aminah Cenakasih. Segala kehilafan ya selama karirnya ya kami mohon untuk kakak Suki itu maaf sebesar-besarnya, dan juga kami berterima kasih atas kontribusinya juga ke ibu, sehingga ibu saya juga jadi besar, jadi terkenal sama penggemar-penggemar ibu. Jadi saya mohon sekali lagi bantuan doa juga, mudah-mudahan ibu dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, kemudian diberikan tempat yang baik, dijadikan taman-taman surga, amin di kuburnya.